Ya, selamat pagi semuanya sahabat-sahabat Rani yang terkasih. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh kembali masuki hari baru dengan semangat mengusung misi Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup dalam kesatu dengan Dia dan dengan sesama. Pada hari ini kita merayakan perayaan Santa Perawan Maria Ratu Rosari. Dan ada pembacaan disampaikan pada kita adalah dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Saya akan membacakan bagi kita semua. Pada suatu ketika seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Rani yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini tidak asing lagi bagi kita. Kalau ini seperti makanan, kita sudah menyantapnya berkali-kali. Ya, makanan yang sama yang kita nyantap berkali-kali tetap akan berikan nutrisi bagi kita dan tidak membosankan kita. Ada yang suka capcay, ada yang suka babi panggang, ada yang suka sayuran-sayuran dimasak dengan cara tertentu, dimakan berkali-kali pun tidak pernah membosankan. Demikian juga dengan firman Tuhan. Dimakan berkali-kali tetap memberikan inspirasi dan nutrisi pertumbuhan kita sebagai murid-murid Kristus. Itulah yang kita rindukan setiap kali kita membacakan firman Tuhan yang tidak asing bagi kita, yang sering kita renungkan, yang mungkin sering kita khotbahkan. Sahabat-sahabat Rani yang terkasih, bacaan Injil ini kemudian memunculkan sebuah istilah yang cukup populer yaitu the Good Samaritan, orang Samaria yang baik hati. Namun untuk kali ini saya tidak pertama-tama menunjukkan orang Samaria yang baik hati,
dan apa relevan bagi kehidupan kita untuk menghayati dalam kehidupan setiap hari. Namun pertama-tama saya ingin meletakkan di dalam konteks, yaitu ada 3 tokoh yang disebut oleh Tuhan kita Yesus Kristus dari kalangan masyarakat Yahudi. Yang pertama adalah ahli hukum Taurat. Dialah yang bertanya kepada Yesus bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kita tahu ahli Taurat adalah mereka yang secara khusus mempelajari, mengajarkan hukum Taurat, dan menafsirkan hukum tersebut bagaimana itu menjadi pedoman tingkah laku kehidupan manusia. Dengan demikian, ahli Taurat adalah pengajar hukum Taurat. Orang Farisi adalah mereka yang mengevaluasi, menilai bagaimana orang menghayati hukum Taurat tersebut. Maka bagi ahli Taurat dan orang Farisi ada sebuah konsep, yaitu orang yang dicintai oleh Tuhan adalah orang yang mempelajari hukum Tuhan dan melaksanakannya. Dan orang yang tidak dicintai oleh Tuhan, orang yang tidak mempelajari hukum Tuhan dan tidak melakukan hukum Tuhan, yaitu hukum Taurat dengan hukum-hukum turunannya yang merupakan sumber refleksi dari hukum utama, hukum Allah itu sendiri yang bersumber dari hukum Taurat. Dia bertanya kepada Yesus bagaimana untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Dan Tuhan kita Yesus Kristus menjawab, kamu kan ahli hukum Taurat dan kamu telah membaca apa yang tertulis di sana, dan Yesus sudah mengungkapkan tadi dengan kutipan yang sangat menarik, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ahli Taurat ini sangat mengerti dengan baik tentang firman ini, dan Tuhan Yesus memuji, benar apa yang kau katakan lakukan. Nah, kemudian untuk itu, untuk membenarkan dirinya, dia bertanya, siapakah sama manusia? Di sini kita akan menemukan sebuah problem yang secara tidak sadar membuat ahli Taurat itu terjebak dalam kehidupan sebagai pemimpin agama Yahudi yang menguasai dan mengajari hukum Taurat. Nah, di dalam perumpamaan tadi, Tuhan kita Yesus Kristus menghadirkan 2 tokoh yang berada di kelompok ahli Taurat itu sendiri. Yang pertama, dalam perumpamaan tadi dikatakan seorang Lewi. Dia melihat orang yang terkapar, tak berdaya karena telah mengalami penderitaan, diserang oleh para penyamun, dirampok dan ia dipukul sehingga tidak bisa bergerak dan berjalan. Untuk menyelamatkan diri sendiri, dia menyingkir dari situ dan menghindar untuk tidak membantu. Siapa sebenarnya orang Levi ini? Kalau ahli Taurat adalah ahli hukum, maka orang Levi ini adalah suku Levi, sebuah suku yang telah dikhususkan oleh Tuhan untuk menjalankan persembahan korban, menaikkan doa di bait Allah, di rumah-rumah ibadat. Mereka juga menafsirkan Urim dan Tumin. Mereka juga yang bedakan mana yang najis, mana yang halal, mana yang haram, mana yang tidak haram, kudus dan tidak kudus. Mereka juga memberi berkat, mereka memberi nasihat, dan mereka juga menjaga kemah suci, membongkar dan memindahkan kemah ibadat di dalam masyarakat Yahudi. Dengan kata lain, mereka menjalankan fungsi sebagai imam. Karena fungsi sebagai imam adalah mempersembahkan korban, menaikkan doa syafaat, memberi berkat kepada umat dalam rumah ibadat, dan menasihati umat dengan kelembutan untuk menghayati hukum Allah itu sendiri. Kita dapat menggambarkan zaman now ahli Taurat, orang Levi, dan imam itu ada dalam diri
para imam atau para pengurus gereja. Maka di zaman itu ahli Taurat, orang Levi, para imam adalah pemimpin spiritualitas. Di dalam perumpamaan tadi Yesus katakan bukan hanya orang Levi, lewat juga seorang imam, tetapi dia menghindar untuk membantu orang ini. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, pemimpin spiritualitas di dalam masyarakat Yahudi, orang Levi dan imam yang memang bekerja dalam lingkungan bait Allah, menjadi mediator untuk menyampaikan doa kepada Tuhan, membakar dan menyampaikan persembahan pengampunan dosa kepada Yahweh. Mereka juga sebenarnya adalah orang yang bergerak dalam kehidupan, membawa orang untuk mengalami kehidupan kekal atau kehidupan yang abadi. Nah, kemudian di dalam perumpamaan ini, Tuhan kita Yesus Kristus menghadirkan sosok orang Samaria. Ternyata bukan orang Levi dan imam ini yang dipuji oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagai orang yang akan memperoleh kehidupan kekal, tetapi orang Samaria yang baik hati. Orang Samaria ini dalam perjalanan dengan tujuan tertentu, tetapi begitu melihat ada orang terkapar, dia membantu. Penderitaan orang ini membelokkan rencana perjalanan dia, menunda waktunya sekian lama, beberapa jam. Kemudian juga budget yang telah ia siapkan untuk bekal perjalanan dan urusan di tempat tujuan, ia sisihkan sedikit untuk diserahkan pada pemilik penginapan agar orang itu dirawat. Orang yang menderita ini membelokkan rencana awal dari perjalanan. Dengan kata lain, penderitaan orang yang terkapar ini mengubah sedikit atau mungkin cukup besar seluruh agenda yang telah ia rencanakan. Dan Tuhan Yesus bertanya, siapa kira-kira kamu sebagai ahli Taurat, imam dan orang Levi atau orang Samaria ini yang peroleh kehidupan kekal? Sangat bagus. Dia katakan orang yang berbelas kasih. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih. Di sini kita hendak masuk ke dalam realitas pengkotakan manusia menurut kelompok-kelompok. Secara khusus, para imam dan orang Levi, tadi kami katakan, mereka adalah orang yang dengan sangat jeli melihat siapa orang yang najis, siapa orang yang halal, siapa orang yang dicintai oleh Tuhan karena dia adalah orang Yahudi, dan siapa yang tidak dicintai oleh Tuhan karena dia bukan orang Yahudi. Siapa yang dicintai oleh Tuhan untuk memperoleh keselamatan, orang yang melakukan hukum Taurat, dan siapa yang dibenci oleh Tuhan dan masuk neraka, orang yang tidak menghayati hukum Taurat. Bagi para imam, bagi orang Levi, bahkan juga mungkin ahli Taurat, orang Samaria, kelompok masyarakat yang disebut orang Samaria adalah orang yang najis. Adalah orang yang tidak mengalami pengudusan karena mereka tidak beribadat dalam ibadat orang Yahudi, yang tidak melakukan hukum Taurat, dan mereka adalah orang yang tidak dicintai oleh Tuhan. Dan dengan kata lain, karena profesi mereka, penghayatan hidup mereka sebagai imam dan ahli dan imam dan orang Levi, mereka itu mudah mengkotak-kotakan sehingga daya cinta kasih untuk membantu orang menderita itu hilang atau kurang, karena yang dilihat adalah dia kelompok saya atau bukan. Kalau dia bukan kelompok saya, meskipun dia menderita, dia tidak akan bertindak dan belas kasih tidak muncul. Tetapi orang Samaria, dia tidak punya konsep
mengkelompokkan orang seperti orang Lewi dan para imam, sehingga belas kasih begitu mudah ditimbulkan di hatinya. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, realitas kehidupan kita saat ini itu memang dikotak-kotakan, dikelompokkan. Saya menyebut ada 6 kategori dan kita bisa kembangkan. Yang pertama kategori genetis, warna kulit, ya, profil tubuh dari suku ini, suku itu, benua ini, benua itu berbeda. Yang kedua dikotakan juga oleh perbedaan budaya, tradisi, pola hidup. Yang ketiga dikotakan oleh lokasi tinggal, tetangga, warga satu negara, dan warga negara lain. Dikotak-kotakan juga oleh tingkat kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, dan tingkat kehidupan yang lain. Yang berikut, kita dikotakan oleh aliran politik dan ideologi. Partai A, Partai B, ideologi komunis, ideologi kapitalis, ideologi sosialis, dan macam-macam ideologi. Kita dikotak-kotakan oleh agama. Ada banyak agama dan banyak keyakinan. Pengkotakan-kotakan ini adalah satu yang sangat natural dan berkembang dalam sejarah hidup umat manusia. Tetapi apabila pengkotakan-pengkotakan ini menjadi kita tidak lagi bergaul dan menganggap orang di luar genetis kita, budaya tradisi kita, lokasi tempat tinggal kita, apalagi antar kampung bermusuhan, antar negara bermusuhan, tingkat kehidupan sosial yang berbeda, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pandai, ada yang setengah pandai, ada yang bodoh, ada yang tinggal di, kemudian aliran politik A, B, C, D, agama A, B, C, D. Kalau kita tinggal di dalam lokasi pengkotakan semacam ini, maka belas kasih jangan diharapkan akan tumbuh dan berkembang. Belas kasih akan dimatikan. Gerakan hati untuk melihat yang menderita adalah manusia itu telah disingkirkan dengan suatu pendekatan yang pertama muncul di kesadaran. Di kita punya kesadaran adalah dia ini kelompokku atau bukan. Tinggal di tempatku atau bukan. Dia ini aliran politik dengan aku atau bukan. Dia ini segama dengan aku atau bukan. Inilah yang membawa kepada kematian. Potensi-potensi negatif di dalam pengkotakan ini akan menghasilkan sikap permusuhan. Dan apabila permusuhan itu sampai terbuka secara fisik atau verbal, akan bisa sampai kepada pembunuhan. Pembunuhan antar suku, pembunuhan antar budaya dan tradisi, pembunuhan antar orang yang tinggal lokasi, wilayah, negara yang berbeda, pembunuhan antar kelas sosial, pembunuhan antar aliran politik dan ideologi, pembunuhan antar agama juga. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus katakan tadi kepada ahli Taurat, lakukan itu engkau akan hidup. Inilah yang benar. Tetapi apabila pengkotakan dengan kategori yang telah kusebutkan tadi, kita pikir itulah sumber kehidupan. Suku bangsaku adalah sumber kehidupanku. Budayaku adalah sumber kehidupanku. Orang yang tinggal di lokasi dekat dengan aku adalah sumber kehidupanku. Orang yang sama tingkatan sosial adalah sumber kehidupanku. Orang yang sama ideologi, aliran politik sumber kehidupanku. Orang yang sama agama adalah sumber kehidupanku. Bagi Tuhan kita Yesus Kristus itu tidak benar. Ini bisa menggiring kita semakin menjauh sebagai manusia. Tapi sumber kehidupan kita adalah lakukan, bantulah orang dengan melihat siapa yang menderita. Manusia yang menderita. Bukan suku tertentu, bukan budaya dan tradisi tertentu, orang dari lokasi tertentu, tingkatan kehidupan sosial tertentu, aliran politik tertentu, atau kelompok agama tertentu. Bantulah dia
sebagai manusia. Bukan sebagai dia yang telah kita kelompokkan dengan kategori-kategori tadi. Inilah kehidupan kekal. Dan saya yakin, sahabat-sahabat rohani terkasih, apabila kehidupan kekal ini diterapkan dalam kehidupan kita, saya mengalami betapa indahnya hidup ini. Betapa damai persaudaraan hidup ini. Betapa orang saling berbagi dan masing-masing pribadi bertumbuh sebagai manusia. Bukan bertumbuh di dalam kekerdilan kelompok-kelompok dan kategori yang telah kusebutkan tadi. Sahabat-sahabat rohani, inilah teladan di mana pada hari ini kita merayakan Ratu Rosari. Pada tahun 1571, tentara Muslim Turki sudah mulai menyerang Italia di Lepanto. Paus waktu itu mengatakan, marilah kita berdoa. Kita jangan melawan dengan senjata. Karena yang menyerang adalah manusia. Kita berdoa rosario, maka pada 7 Oktober 1571 pasukan itu dikalahkan. Ya sungguh kita tidak mengangkat senjata karena yang berperan dengan kita adalah sama-sama manusia. Maka kita melawan dengan doa. Itulah luar biasa warisan iman di dalam gereja kita. Marilah kita tetap tinggal di dalam gereja kita bersama dengan hierarki kita. Dalam suka dan duka, Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih, Pastor Penuh.